Lain tidak lain. Iya tidak bukan. Kita hari ini mau bahas tentang apa yang berhubungan dengan gatal, berhubungan dengan risih, berhubungan dengan kecil, iya kecil nyebelin ya dok. Sampai ada yang bisa nyebabin demam berdarah pada hewan peliharaan kita. Sahabat Radian. Halo sahabat Radian. Wih, hujan deras ya dok ya di luar ya dok ya. Dan kita tapi sih masih tetap semangat ya dok. Dan masih bareng saya Dharma. Dan saya Dr. Radian. Dan kita masih di Radian Channel. Harus ya dok gini-gini ya, dok. Aduh. Dok, kita mau ucapin terima kasih dulu nih ya dok ya. Terima kasih semua buat sahabat Radian yang sudah subscribe, like, dan komen. Lalu juga terima kasih buat yang sudah bunyiin lonceng. Ting 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 ting. Gaya khasnya dokter ya. Ting 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 ting. Dok, kalau kita kadang-kadang dokter kenapa dok? Gatel-gatel. Oh gatel-gatel, dokter belum mandi. Kalau kita bahas tentang gatel-gatel, pasti ada sesuatu yang ada problem ya dok ya. Yang bikin risih, bikin nggak enak, pasti nafsu makan juga kan ikut turun. Kadang-kadang juga ada yang bikin kembung sampai anemia, sampai ada yang namanya demam berdarah di hewan peliharaan. Saya baru tahu dok, tadi abis ngobrol-ngobrol sama dokter Radian ternyata ada demam berdarah juga di hewan ya dok ya. Benar banget. Lain tidak lain. Iya tidak bukan. Kita hari ini mau bahas tentang apa yang berhubungan dengan gatal, berhubungan dengan risih, berhubungan dengan kecil, kecil nyebelin ya dok. Sampai ada yang bisa nyebabin demam berdarah pada hewan peliharaan kita. Gak habis pikir saya dok, ada demam berdarah pada hewan peliharaan juga. Nggak cuma di manusia ya, tapi ternyata demam berdarah juga bisa menyerang hewan. Hewan juga. Dan tahu apa? Iya benar, tentang parasit. Kalau kita bahas tentang parasit, berarti hari ini kita bakal bahas tentang identifikasinya dulu ya dok ya. Iya benar banget. Identifikasinya, kemudian preventifnya harus seperti apa, lalu nanti cara penanganan yang benar yang boleh dilakukan di rumah dan yang harus dibawa ke dokter hewan. Jangan pernah takut ke dokter hewan. Aduh, pertama kali nih dok, kita harus tahu dulu identifikasi dari parasit ini. Jadi parasit itu ada berapa macam sih dok? Oke, baik, sebelum kita identifikasi parasit itu bagaimana, kita harus tahu dulu parasit itu sebenarnya apa. Parasit itu apa sih dok? Jadi parasit itu merupakan suatu entah makhluk hidup, entah serangga atau apapun yang sifatnya dia merugikan makhluk hidup lain yang ditempati. Oh, dia tidak menguntungkan untuk inangnya, tapi si parasit mendapat keuntungan. Iya, entah itu dia mengambil sari-sari makanan, menghisap darah untuk menghidupi dia, tapi ternyata malah membahayakan hewan atau makhluk hidup yang dia tempati. Kalau di tanaman, ini biasanya disebutnya gulma. Benar. Nah dok, parasit sendiri itu ada berapa macam sih dok? Parasit secara umum dibagi menjadi dua saja, berdasarkan lokasi dia berada. Oh. Apakah di luar tubuh ataukah di dalam tubuh? Di dalam tubuh berarti endoparasit. Benar. Kalau yang di luar tubuh adalah ektoparasit. Menarik nih, ada endo dan ekto ya dok ya. Nah kalau kita pengen mengidentifikasi nih dok, bagaimana kita bisa tahu hewan peliharaan kita ini terkena parasit sejak dini dok. Jadi biar pada saat kita tahu atau kita ngeh, kita sadar itu bukan pas itu tidak pada saat hewan kita sudah fatal atau sudah lemas, sudah parah lah dok. Oke. Gimana caranya dok? Baik. Bagaimana cara kita mengidentifikasi? Sebenarnya kalau kita ingin mengidentifikasi sesuatu hewan, kucing, anjing, kelinci, ular atau apapun itu, apakah dia terserang parasit atau tidak? Ya. Cara paling mudah adalah kita mengidentifikasi jenis ektoparasit. Kenapa? Karena secara umum ektoparasit karena lokasinya berada di luar tubuh, dia lebih mudah dijumpai. Namun ada beberapa jenis ektoparasit yang dia tidak bisa dilihat dengan
mata terbuka, harus dibantu dengan mikroskop. Tidak terlihat oleh mata telanjang ya dok ya. Benar banget. Kalau mata pasti terbuka dok. Tidak kasat mata ya dok ya. Tidak kasat oh, mata. memangnya manusia juga dokternya soalnya. Iya. Nah dok, kalau kita pengen lihat ciri-ciri hewan peliharaan kita terkena parasit sejak dini dok. Nah, ciri-cirinya apa? Karena parasit dia merugikan inang, dia mengambil nutrisi-nutrisi, pasti lokasi dia berada akan terjadi anomali atau abnormalitas atau kecacatan. Bentuknya seperti apa? Yang sering yang pertama timbul rasa gatal. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang timbul di hewan peliharaan kita yang tidak seperti biasanya ya dok Benar ya. banget. Dia akan lebih sering garuk-garuk. Yang pertama tadi dia akan menimbulkan rasa gatal sehingga hewan peliharaan kita itu risih lalu banyak menggaruk ya dok ya. Iya benar. Kemudian yang kedua dok? Karena dia ada rasa gatal, dia garuk-garuk, lalu timbul luka dan warna kemerahan. Ada ruam-ruam atau ada luka kemerahan di kulit, Iya, benar mungkin banget. ada di bagian spot-spot telinga atau apa ya dok benar ya. banget. Kemudian yang Dan ketiga, selanjutnya tanda yang paling mudah juga biasanya timbul kerontokan bulu atau rambut. kalau di hewan yang berbulu ya dok ya, adanya kerontokan atau hair loss. Kayak dokter ya dok botak. Lalu yang keempat, Yang keempat, tanda yang paling mudah kita jumpai adalah karena dia ada rasa risih, stres, akhirnya nafsu makan juga ikut turun. nafsu makan bisa ikut turun dok, Bener banget. gara-gara parasit. Parasit. Dan pada beberapa parasit yang menempati area tertentu terkadang timbul keluarnya cairan, atau adanya respon alergi. Ada respon alergi juga. Bener banget. Contohnya apa? Contoh parasit-parasit yang dia ada di area telinga menyebabkan otitis atau infeksi telinga. Ada reaksi-reaksi atau ada gejala lagi nanti lanjutannya ya dok ya. Benar. Oke, nah dok, pada saat kita sudah tahu nih banyak gejala-gejala yang tidak senormalnya, banyak garuk-garuk tadi, kemudian nafsu makan mungkin turun, kemudian ada reaksi alergi kemerahan dan lain-lain. Lalu apa dok yang kita harus lakuin dok? Nah, setelah kita tahu atau kita curiga hewan peliharaan kita ada gejala-gejala tersebut, hal apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita melakukan pengecekan secara fisik. Kita cek dulu fisiknya dok. Iya, benar. Kayak tentara gitu dok, siap. Jadi kita periksa khususnya di area kulit atau rambut atau bulunya mereka. Ngeceknya dari mana sampai mana Paling dok? mudah kita runtut dari area ujung ke area ujung yang lain. Jadi Dari biar kita ujung tidak bingung. kaki sampai ujung kepala atau dari ujung kepala sampai ujung kaki? Sama aja dok ya. Sama aja. Oke, berarti dari mana dok Yang pertama paling kali? mudah pertama kita pemeriksaan area kepala dulu. Kepala dulu ya dok. Nah, paling mudah di area kepala yang sering kali ektoparasit kita jumpai itu ada di daerah daun telinga. Daun telinga, saya tahu Daun nih dok. telinga, ini daun Pernah telinga kita ya. bahas di video kita sebelumnya dok ya. Benar tentang banget. kucing monster. Iya, Nah, benar. Sahabat Raden bisa lihat video tentang kucing monster itu ektoparasit yang ada di telinga ya dok ya. Iya, benar. Apa itu dok? Ada dua macam. Yang paling sering, yang pertama adalah skabies. Skabiosis ya dok ya. Skabiosis dan yang kedua adalah kutu telinga atau ear mite. Ear mite. Dan Temennya kedua-duanya Hah? kasat mata. Jadi tidak bisa dilihat secara langsung. Tidak kasat mata dok. Tidak kasat mata. Saya kenapa ya selalu salah terus kalau mau nyebut tidak kasat mata. Dokternya masih manusia ya. Jadi kalau dua ini harus diambil sampel kotoran telinga atau diambil sampel kulitnya, dicek di mikroskop. Berarti penanganan ini harus di dokter hewan ya dok ya. Bener banget. Tapi apa ya dok yang kita bisa lakukan di rumah? Yang bisa dilakukan di rumah adalah yang pertama, cara mudah kita membedakan dari kedua ini. Iya. Kalau semisal skabies, dia paling sering menyerangnya di ujung daun telinga. Dia membentuk goreng-goreng. Oh, ini ya dok ya kayak spot-spot merah ya dok ya. Benar banget. Dan yang kedua, kalau untuk ear mite, dia lokasinya ada di dalam lubang telinga. Tanda-tandanya dok? Tanda-tandanya, kalau gampangnya orang nyebutnya congean ya. Oh.
Itu bisa jadi salah satu penyebabnya karena kutu telinga. Kalau yang kita tahu earmatch sejak dini dok, bagaimana dok caranya? Earmatch sejak dini biasanya kita bisa identifikasi dari produksi kotoran telinga. Ketika alah. produksi kotoran telinga meningkat, apalagi karakternya berwarna hitam dan biasanya sedikit keabu-abuan, bisa jadi penanda bahwa di dalam lubang telinga ada ear mite. Nah, berarti tadi kan kalau ada skabies itu ada di daun telinga, kemudian ada spot-spot merah ya dok ya, ruam-ruam merah. Dan kalau untuk ear mite, hari ini kita bersihin, besok itu sudah kotor lagi ya dok ya? Bener banget. Waduh, baru daun telinga loh ini kita bahas. Oke dok, lanjut sekarang. Untuk selanjutnya setelah kita memeriksa daerah kepala, baru ke area belakang, di area badan termasuk kaki. Pertama mungkin jangan badan dulu dok, leher kali ya dok ya? Leher boleh, leher, badan, kaki. Kenapa saya sebut semua? Baik. Karena ada beberapa ektoparasit yang dia suka di area-area tersebut. Baik itu di area leher, ketiak, kaki maupun selangkangan. Apa itu dok? Paling sering adalah pinjal atau sering orang sebut kutu loncat atau kutu kucing. Oh, ini yang kayak balerina dok. Gitu, Iya dok. benar. Kalau dilihat di mikroskop bentuknya seperti belalang dia. Kakinya panjang, yang belakang makanya dia lompatnya cepat. Oh alah, banyak banget kita belajar hari ini ya dok ya. Termasuk caplak, dia juga suka di area-area tersebut, termasuk di dalam daun telinga. Caplak, oh ini kutu anggur. Iya, Oh, caplak kadang sering iya. orang sebut kutu anggur atau juga sering sebutnya mirip seperti apa ya? Spiderman, laba-laba. Spiderman, laba-laba. Iya Kalau masih betul. kecil, kalau yang sudah dewasa mirip seperti kumbang bentuk. Untuk caplak tidak hanya dijumpai di tubuh hewan peliharaan, tapi juga di lingkungan. Betul ya dok Bener ya? banget. Di dinding-dinding gitu dok. Hewan-hewan liar, termasuk ular-ular yang ada di alam, terkadang juga dijumpai ada ektoparasit ini, ada caplak ini menyerang mereka. Oke, tadi kita cek leher, badan, kemudian bagian selangkangan, kemudian kita cek bagian mana lagi dok? Yang terakhir yang kita cek adalah rambut. Rambut. Area rambut atau bulunya. Kalau unggas-unggasan bulu ya, kalau rambut anjing, kucing, kelinci kita nyebutnya rambut. Banyak kita salah ya dok ya. Kita sering bilangnya bulu kucing, ternyata Iya. harusnya rambut kucing. ya, Dok. Rambut kucing sama seperti kita ya. Oh, iya. Rambut. Di rambut yang paling sering kita jumpai adalah kutu. Kutu. Kutu maksudnya apa? Orang sering nyebutnya kutu pasir, kutu bulu, liso, atau lisa. Itu adalah kategorinya kutu atau lice. Lice atau Dia kutu. tidak merusak kulit. Biasanya kalaupun ada luka-luka, rambut rontok karena rasa gatal yang ditimbulkan. Oh, alah. Dia memotong akar rambut, dia memotong tangkai dari si rambut, menyebabkan rambut mudah patah dan mudah rontok. Oh. Dan ada juga beberapa ektoparasit yang kita juga tidak bisa melihat secara langsung, masih dalam kategorinya tungau seperti skabies dan earmat tadi, itu adalah demodecosis. Demodecosis. Ya, itu juga kategorinya tungau. Dia bentuknya mirip seperti cerutu. Ini yang Atau- kayak di anjing berarti ya dok? Ya, paling sering di anjing, di kucing pun ada, tapi prosentase kejadiannya tidak setinggi dibanding Dogi ya dok ya? dogi atau anjing. Kadang-kadang kalau demodex itu baunya menyengat ya dok ya? Baunya sangat menyengat, apalagi anjing merupakan salah satu hewan yang tidak memiliki kelenjar keringat. Sehingga ketika ada masalah di kulit, ada infeksi di kulit, aroma yang dikeluarkan lebih menyengat dibanding hewan yang lainnya. Oh alah. Tuh, ada lagi pengetahuan lagi. Kalau di hewan dogi itu tidak punya kelenjar keringat. Jadi nggak kayak kucing. Iya. Kalau kucing keringetan ternyata Iya. kalau fitness ya. Nah, itu menjadi salah satu alasan kenapa dogi lebih sering menjulurkan lidah dibanding hewan lainnya. Karena dia ingin mengeluarkan uap air dengan cara menjulurkan lidah dan menggap-menggap. Megap-megap. Kayak ikan kokit megap-megap. Tadi kita udah bahas tentang ektoparasit dok. Benar banget. Lalu kalau yang endoparasit apa kita harus masuk-masuk ke dalam tubuhnya? Dok? Gimana dok caranya dok? Kita bisa melihat atau mengidentifikasi yang endoparasit nih dok. Nah, kalau endoparasit itu seperti apa? Dia sumbernya dari mana? Tadi kita sudah membahas tentang ektoparasit. Jadi ektoparasit tadi saya
singgung sedikit ya sebelum kita masuk ke endoparasit. Ektoparasit selain dia mengambil sari-sari makanan, menyebabkan kerontokan, dia juga bisa sebagai perantara penyakit lain. Pembawa atau karier dari penyakit lain. Oke. Bahkan sebagai pemicu timbulnya penyakit lain. Baik yang nampak di fisik maupun yang tidak nampak fisik. Yang nampak di fisik apa? Yang paling sering ada dua. Yang pertama adalah dermatitis atau penyakit kulit. Yang kedua adalah EGC, eosinofilik granulomatosa kompleks, atau kita sering sebutnya reaksi alergi. Disebut sampai 100 kali juga saya nggak tahu. Apa tadi dok? EGC dok? Eosinofilik granulomatosa kompleks. Itu tadi lah ya pokoknya. Selain itu, ektoparasit juga bisa sebagai media perantara penularan endoparasit. Apa itu dok? Nah, karena tadi endoparasit dia berada di dalam tubuh, perantaranya ada yang dari ekto, ada juga yang bawaan dari lingkungan. Contohnya endoparasit yang perantaranya dari ektoparasit adalah satu, cacing pita. Dia perantaranya adalah pinjal. Cacing pita perantaranya pinjal dok. Benar. Gimana ceritanya dok? Jadi si cacing pita ini namanya cacing, dia ada siklus hidup mulai dari telur hingga cacing dewasa. Telur kemudian sampai dari sendiri. Oh, Nah, siklus hidup ya dok. Siklus hidupnya dia dari telur kemakan si pinjal tadi. Kucing aktif jilat-jilat tubuh, anjing aktif jilat-jilat tubuh. Tidak sengaja si pinjalnya dia kemakan. Di dalam tubuhnya si anjing atau kucing dia menetas. Oh, iya. Selain itu, ektoparasit juga bisa menularkan parasit darah yang sering kita sebut tadi demam berdarah. Oh, ini demam berdarahnya. Iya. Apakah menyebabkan kematian juga dok? Bisa menyebabkan kematian. Seringkali kita mengetahui hewan peliharaan kita terserang parasit darah ketika kondisi sudah parah. Karena gejala awalnya terkadang kita tidak menduga bahwa dia terkena parasit darah karena gejalanya perlahan, karena dia merusak darah. Ada parasit darah yang dia itu merusak sel darah merah, ada yang merusak plasma darah, ada yang merusak sel darah putih, sel darah merah juga ada. Akhirnya gejalanya itu secara perlahan. Banyak kasus kita jumpai kondisi sudah anemia berat atau dianya aktif, nafsu makan minum bagus, tiba-tiba dia lemes atau mati mendadak, itu juga bisa. Dan cara identifikasinya, kalau ektoparasit tadi kita bisa melihat secara fisik, kalau parasit darah agak susah. Harus ke dokter hewan ya dok Iya, ya. nanti. Daripada pusing ya kan. Oh, ini kayak gini nih, ini gini. Nggak kepikir juga kayaknya. Bawa aja ke ahlinya, yaitu ke dokter hewan terdekat. Iya, nanti Boleh cara di dokter mana identifikasinya saja. bagaimana? Yang jelas diambil sampel darahnya, bisa lab darah maupun pembuatan preparat hapus darah untuk dilihat di mikroskop. Oh alah, sudah jelas ya. Ada yang bisa dilakukan di rumah dan ada pengecekan yang harus dibawa ke dokter hewan terdekat. Nah dok, setelah kita tahu ekto dan endoparasit, lalu cara preventifnya nih dok, biar kita tahu gimana sih caranya biar nggak kena nih dok. Oke, baik. Karena endo dan ektoparasit ada beberapa yang saling berhubungan. Jadi kalau semisal hewan kita terserang ektoparasit, kita harus tanda tanya. Apakah dia juga terserang endoparasit atau tidak? Karena tadi identifikasinya harus ke dokter hewan. Ketika kita menjumpai ada ektoparasit, baiknya kita konsultasikan dulu ke dokternya. Apakah perlu pemeriksaan lebih lanjut atau tidak? Baik. Terus langkah preventifnya seperti apa? Ada beberapa hal yang bisa kita terapkan di rumah untuk mencegah hewan peliharaan kita bebas dari parasit. Karena parasit sumber penularan terbanyak antar hewan menularkan, dan yang kedua dari lingkungan. Jadi harus kita pastikan bahwa hewan kita tidak berinteraksi secara langsung dengan hewan lain yang kita tidak tahu riwayat kesehatannya. Jadi ada masa inkubasi atau apa ya dok istilahnya, dia harus diisolasi dulu ya dok ya, Iya, sebelum bener kita banget. kumpulkan ke dalam tempat peliharaan kita ya dok ya. Ya. Terus yang kedua, karena sumbernya bisa dari lingkungan, kita harus selalu memantau hewan-hewan kita yang suka kita ajak bermain di taman atau kita ajak keluar rumah. Setiap habis beraktivitas kita cek
Mungkin kalau kita tidak punya waktu untuk mengecek secara langsung atau terus-menerus, bisa dengan grooming secara rutin. Dan juga harus selalu menjaga kebersihan tempat pemeliharaan hewan peliharaan kita ya, Dok Benar ya. banget. Dan ada salah satu langkah yang sering dilakukan oleh pet owner, tapi sebenarnya salah atau kurang tepat, Apa itu, Dok? yaitu pemberian obat kutu untuk program pencegahan. Itu Yang benar gimana sih, Dok? tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena obat kutu kategorinya obat keras, dan hati-hati dalam pemilihan jenis obat kutu karena ada beberapa obat kutu yang sifatnya terlalu keras karena mirip dengan zat aktif yang biasanya digunakan untuk pembasmi hama di tanaman. Oh, Banyak pestisida. kasus kadang kita jumpai yang jadi hepatitis. Kuning pada kucing ya, Dok ya. Benar Penyakit banget. kuning pada kucing. Kemudian ada juga yang untuk ternak untuk hewan ternak besar diberikan untuk hewan peliharaan ya, Dok ya. Iya, benar Harusnya banget. tidak diberikan ya, Dok Jadi ya. harus selektif dalam pemilihan, dan penggunaan obat kutu entah sediaan tetes atau sediaan minum wajib dalam tahapan pengobatan, bukan untuk pencegahan, kecuali pemberian obat cacing bisa atau diperbolehkan untuk program pencegahan, bisa diberikan tiap 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Kita sesuaikan dengan kondisi hewan yang kita pelihara, apakah potensi terkena cacingnya tinggi ataukah rendah. Semakin banyak hewan kita dipelihara atau keluar rumah atau outdoor, semakin rapat interval untuk memberikan obat cacingnya ya, Dok ya. Benar. Oh, banyak belajar kita hari ini ya. Aduh, Dok, lanjut kita bahas tentang bagaimana sih, Dok, kalau sudah terkena nih ekto dan endoparasit, apa yang bisa dilakukan di rumah untuk pengobatan dan apa yang harus dibawa ke dokter hewan. Oke, jadi kalau kita ingin melihat atau kita ingin melakukan suatu tindakan terhadap hewan kita yang terserang parasit, hal apa sih yang sebenarnya bisa kita jadikan patokan apakah dia harus segera dibawa ke dokter hewan atau tidak? Karena tadi gejala terserang parasit sudah sempat kita bahas, bahwa salah satu gejala yang muncul di akhir adalah nafsu makan yang menurun. Kalau sudah kita jumpai nafsu makan kok menurun, wajib dibawa ke dokter hewan. Karena kita tidak tahu posisinya apakah dia anemia atau tidak, terserang endoparasit atau tidak, atau bahkan terserang penyakit yang lain. Selama nafsu makan minum bagus, kondisinya tidak pucat, boleh kita tangani di rumah dulu. Bisa dengan memberikan obat kutu atau obat cacing. Obat kutunya yang seperti apa? Secara umum obat kutu dibagi, ada yang sediaannya dia diminum, ada sediaannya ditetes, dua-duanya boleh diberikan sendiri, dan biasanya obatnya dijual bebas. Namun untuk sediaan obat suntik wajib dilakukan oleh seorang dokter hewan. Tapi juga perlu diingat kali ya, Dok ya, untuk penggunaan obat tetes tadi, perhatikan ada varian-varian, kemudian ada kategori berat badan ya, Dok ya. Bener banget. Harus disesuaikan ya, Dok ya. Dan jangan sampai tertukar, karena obat kutu kategorinya obat keras. Ketika kita salah memberikan, contoh dia seharusnya untuk anjing besar, diberikan ke kucing, bisa mati karena overdosis. Oke, dan penggunaannya juga, Dok ya. Apakah ada beberapa sediaan, Dok? Sediaan minum, sediaan tetes, sediaan itu atau semuanya ditetes, Dok? Ada sediaan minum dan juga ada sediaan tetes. Bisa juga teman-teman menggunakan sampo-sampo terapi yang memang diperuntukkan untuk pembasmian kutu. Walah. Dan groomingnya atau mandinya juga harus dibedakan dengan program daily. Kalau daily kan kadang kita 1 minggu sekali ya, atau 2 minggu sekali kita sesuaikan dengan hewannya. Tapi untuk treatment kutu yang dia kutuan dan kita menggunakan sampo-sampo untuk membasmi kutu, bisa dilakukan mandi setiap 3 atau 4 hari sekali. Baik. Walah. Dok, tadi kan untuk yang bisa dilakukan di rumah. Lalu apa nih, Dok, yang harus diwaspadai? Kita harus segera cepat dibawa ke dokter hewan. Itu yang seperti apa, Dok? Yang seperti apa kita harus curiga? Yang pertama tadi sempat kita singgung, ketika nafsu makan turun. Yang kedua ketika dia tampak anemia. Caranya gimana kita tahu dia anemia? Saya tahu, Dok, dibuka. Atau paling gampangnya kita lihat wajahnya lesu, mirip seperti manusia. Kalau anemia dia lesu, tampak pucat. Dan yang ketiga, ketika jumlah
parasitnya, kutunya, capaknya banyak, wajib segera dibawa ke dokter hewan. Pas kita Meskipun- sibakin udah terlalu banyak ya dok Iya ya. bener banget, meskipun nafsu makannya Masih oke. baik, khawatirnya sudah terjangkit endoparasit. Walah, oke dok. Berarti boleh dibawa ke dokter manapun ya dok ya. Boleh dibawa ke dokter manapun. Konsultasikan kepada dokter lebih baik dibanding kita konsultasi di sosmed. Karena kalau di sosmed yang jawab dukun, yang jawab Wikipedia, yang belum tentu pas ya dok ya. Iya bener. Oke. Nah, buat teman-teman sudah paham kan dari awal identifikasi, kemudian kita tahu yang namanya ada parasit ektoparasit yaitu di luar, kemudian ada endoparasit di dalam, preventifnya, cara pengobatannya, hingga apa yang harus kita lakukan yang tidak boleh dilakukan di rumah Ya. untuk mengobati si parasit tadi. Dan ada satu kunci utama keberhasilan dalam program pengobatan. Apa itu dok? Yang pertama, terkadang kita sering lupa bahwa sumber parasit paling banyak adalah dari lingkungan. Oh iya. Nah, Oke. ada beberapa jenis parasit, misalkan pinjal. Pinjal dia tidak menetap 100% di badan hewan. Dia ada fase-fase di lingkungan, di karpet, di sofa. Caplak pun sama, dia tidak 100% di badan Di hewan. dinding-dinding ya dok ya, Benar, di tanaman. Iya, dia ada fase turun ketika dia akan bertelur, dia ke dinding-dinding, ke tanaman-tanaman. Sehingga kunci pengobatan sangat berpengaruh. Ketika kita salah dalam treatment, pengobatan tidak akan berjalan efektif. Oh, alah. Efektifnya seperti apa? Yang pertama tadi sudah kita bahas terkait treatment yang kita lakukan pada hewannya, dan yang kedua untuk mendukung keberhasilan adalah desinfeksi lingkungan. Wajib ya dok. Wajib dilakukan. Oh iya juga sih ya dok. Kita sudah ngobatin hewan peliharaannya, tapi lingkungannya masih banyak parasit. Begitu dimasukin lagi ke kandangnya, ke kamarnya, kena lagi. Nggak sembuh-sembuh. Bener, dan terus berulang. Dan ada satu lagi, terkadang kita lupa. Kita pelihara hewannya banyak, yang diobati hanya satu, yang lain tidak kita obati. Harus sekaligus ya dok Harus ya. sekaligus, karena Wah. ada potensi penularan antar individu karena kutunya bergerak. Nah, untuk desinfeksi tadi bisa konsultasikan kepada dokter hewan menggunakan bahan yang mana ya dok ya, karena tiap parasit itu akan berbeda ya dok ya. Belajar banyak banget dok hari ini dok. Nah, buat teman-teman yang pengen terus belajar bareng dengan kita, jangan lupa subscribe, please subscribe, lalu likes dan komen di bawah sini ya. Semua pertanyaan teman-teman akan kita jawab, dan mungkin teman-teman pengen ada bahasan-bahasan lagi untuk next video, teman-teman bisa tulis komen di bawah ini. Nah, terakhir jangan lupa bunyikan juga loncengnya. Ting 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 ting. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan sampai jumpa.